Thomas dengan NIM 210221 dari kelas RA4 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah pengantar bisnis internasional yang diampu oleh Ibu Adisya Maya Andara, SPD MM. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran dalam bisnis internasional. Definisi pemasaran menurut Philip Kotler dan Armstrong adalah sebagai suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. Pemasaran internasional adalah proses perencanaan dan pengorganisasian transaksi melampaui batas negara untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan para individu dan organisasi yang terlibat. Manajemen pemasaran internasional adalah kegiatan memasarkan barang atau produk keluar suatu negara dengan target pasar-pasar di luar negara tersebut. Dalam manajemen pemasaran internasional banyak yang harus diperhatikan dan memerlukan konsep bisnis yang matang dan strategi. Yang selanjutnya yaitu ada studi kasus dari PT Prima Food International. PT Prima Food International merupakan perusahaan perdagangan makanan olahan yang menjual produk-produk hasil olahan dari PT Karen Pokhen Indonesia. Salah satu produk yang dijual adalah sosis siap makan dengan merek Cham. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Frontier Consulting Group dalam penganugerahan Top Brand Award, produk sosis dari PT Prima Food International dengan merek Cham berada pada posisi 2 dengan persentase sebesar 27%. Merek tersebut kalah bersaing dengan kompetitor yaitu merek Sonais. Masalah lain yang dihadapi oleh produk sosis siap makan merek Cham adalah penjualan yang cenderung fluktuatif sepanjang tahun. Penjualan yang berfluktuasi tersebut mendorong perusahaan untuk menerapkan strategi untuk penjualan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemasaran untuk produk sosis siap makan PT Prima Food International. Selanjutnya yaitu perumusan. Yang pertama, identifikasi permasalahan pemasaran sosis siap saji di pasaran mengenai produk, harga, promosi, dan distribusi. Yang kedua, merekomendasikan strategi terbaik dari berbagai alternatif strategi yang dapat dirumuskan. Produk yang rentan rusak masalah yang ditemukan antara lain penyimpanan produk yang kurang baik, toples tempat penyimpanan yang mudah rusak saat penyimpanan, mengakibatkan produk mudah rusak hingga tidak layak dijual. Yang selanjutnya yaitu SDM pemasaran yang kurang. SDM dalam pemasaran yang dimiliki PT Prima Food International masih kurang. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa setiap supervisor hanya dibantu sekitar 2 hingga 3 motoris untuk menangani daerah penjualan masing-masing. Selanjutnya, promosi kurang maksimal. Yang pertama, kegiatan promosi yang telah dilakukan antara lain adalah membuat iklan di media televisi. Pembuatan iklan di media televisi masih belum optimal untuk meningkatkan penjualan sosis siap makan Cham. Yang kedua, Prima Food International juga sudah memberikan promosi berupa kartu permainan yang dapat dimainkan menggunakan aplikasi handphone. Distribusi produk yang belum merata. Pendistribusian produk sosis siap makan Cham memiliki masalah yang belum merata ke seluruh wilayah Indonesia. Pendistribusian produk ini lebih banyak terdapat di daerah perkotaan besar. Dan yang terakhir yaitu ada rekomendasi strategi. Hasil pada klaster strategi menunjukkan bahwa alternatif strategi yang memiliki prioritas strategi paling tinggi adalah melaksanakan promosi yang bersifat edukatif. Hal ini menandakan bahwa penerapan promosi edukatif diyakini dapat meningkatkan penjualan produk sosis siap makan Cham. Selain itu, promosi dengan menerapkan diferensiasi produk dapat dijadikan secondary strategi yang dapat dilakukan secara simultan ataupun tidak terhadap promosi yang bersifat edukatif. Strategi selanjutnya yang dapat dijadikan alternatif untuk meningkatkan penjualan adalah dengan melakukan promosi dengan produk lain yang diproduksi oleh grup Karen Pokhen Indonesia.
Pilihan alternatif strategi yang terakhir adalah melakukan kerjasama dengan partner lainnya untuk meningkatkan penjualan. Mungkin itu sedikit penjelasan mengenai manajemen pemasaran dalam bisnis internasional. Materi yang selanjutnya yaitu tentang MSDM dalam bisnis internasional. Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional atau MSDMI adalah proses mempekerjakan, mengembangkan, dan memberi penghargaan kepada individu atau orang di dalam organisasi internasional atau global. Hal ini melibatkan manajemen sumber daya manusia secara mendunia, tidak hanya manajemen sumber daya manusia mancanegara, namun bisa sampai lintas negara. Maka dari itu, MSDM internasional merupakan proses pemberdayaan untuk memanfaatkan sumber daya manusia secara efektif dengan pengadaan tenaga atau kerja luar negeri dan dalam negeri, alokasi dan pemanfaatan sumber daya alam atau SDA yang ada pada suatu negara. Yang selanjutnya, jenis-jenis SDM internasional. Jenis-jenis SDM internasional tentunya beragam dan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada ekspatriat. Ekspatriat adalah seorang karyawan yang bekerja dalam sebuah operasi yang merupakan warga yang berasal dari negara di mana operasi itu ditempatkan. Tetapi, karyawan tersebut merupakan seorang warga yang berasal dari negara di mana kantor pusat organisasi bertempat. Yang kedua, warga dari tuan rumah. Seorang warga negara tuan rumah adalah seorang karyawan yang bekerja untuk sebuah perusahaan dan ditempatkan pada sebuah operasi yang dijalankan di negara tertentu. Akan tetapi, kantor pusat perusahaan tersebut berada di negara lain. Dan yang ketiga yaitu warga dari negara ketiga. Karyawan ini adalah seorang warga dari satu negara yang bekerja di negara kedua dan dipekerjakan oleh sebuah organisasi yang berkantor pusat di negara ketiga. Karakteristik MSDM internasional. Bidang MSDM internasional dikarakteristikan oleh 3 pendekatan, yaitu yang pertama, MSDM internasional menekankan manajemen lintas budaya atau cross-cultural management, yaitu melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional. Yang kedua, dikembangkan dari hubungan industrial komparatif dan literatur MSDM dan berusaha untuk menggambarkan, membandingkan, dan menganalisis sistem SDM di beberapa negara. Dan yang ketiga yaitu berusaha untuk memberikan fokus pada aspek MSDM di perusahaan-perusahaan multinasional. Dan yang terakhir yaitu ada studi kasus. Sumber daya manusia atau SDM salah satu sumber keunggulan kompetitif yang penting bagi perusahaan, karena SDM adalah pelaksanaan setiap kegiatan dalam perusahaan. Samsung adalah sebuah perusahaan berbasis di Taiwan yang memproduksi komponen komputer seperti papan induk, kartu grafis, dan notebook. Samsung belakangan ini mulai memproduksi PDA, telepon genggam, monitor LCD, tablet, dan produk komputer lainnya. Samsung memiliki SDM yang sangat banyak. Wajar saja bila dilihat dari besarnya perusahaan itu, dan tentunya sangat sulit dalam pengelolaan SDM sebanyak itu. Akan tetapi, Samsung juga memiliki cara untuk mengelolanya. Jadi dengan itu kita mengerti bahwa perusahaan Samsung mempekerjakan karyawan secara maksimal. Oleh karena itu, dapat memberikan keuntungan kepada perusahaannya. Perusahaan Samsung juga memiliki cara untuk membuat karyawannya nyaman dalam pekerjaannya, sehingga bisa dapat mengabdi kepada perusahaan dengan cara memberikan jaminan, kompensasi, asuransi, bonus, dan lain-lain terhadap karyawannya. Samsung juga memberikan pelatihan khusus untuk karyawannya yang ingin naik jabatan atau orang baru yang ingin bekerja di Samsung. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.